Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Kurnia Putri dari Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Dewasa dengan dosen pengampu Nurse Nurlia MKep. Jadi tugasnya itu memberikan edukasi atau penyuluhan tentang permasalahan pada sistem hematologi pada manusia. Nah, saya mengambil topik anemia, yang mana tujuannya itu agar teman-teman tahu apa sih itu anemia dan penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa, dan dampaknya itu apa, dan juga cara pencegahannya. Nah, pertama kita bahas apa sih itu anemia. Jadi anemia itu suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Nah, anemia ini menyebabkan sel darah merah dalam tubuh berkurang dan juga kadar hemoglobin dalam darah berkurang sehingga darah tidak dapat mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah kita mengetahui apa sih itu anemia, teman-teman pasti bertanya-tanya, kira-kira apa penyebab anemia itu? Kenapa kita bisa terkena anemia? Penyebab yang pertama yaitu kurangnya asupan zat besi. Masyarakat Indonesia umumnya lebih sering mengonsumsi makanan yang bersumber protein nabati daripada hewani. Nah, kurangnya asupan zat besi membuat tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua yaitu kehamilan. Ibu hamil memiliki hemoglobin yang lebih rendah, tetapi hal ini normal. Meski demikian, kebutuhan hemoglobin meningkat saat hamil, sehingga dibutuhkan lebih banyak zat besi pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Bila asupan ketiga nutrisi tersebut kurang, maka yang dapat terjadi anemia bisa membahayakan ibu hamil dan juga janin. Yang ketiga yaitu akibat perdarahan. Anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera atau gangguan menstruasi. Dan yang terakhir yaitu kerusakan sumsum tulang. Kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi, penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik. Berikut yaitu tanda dan gejala anemia. Ini biasa kita sebut dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Selain itu, anemia ditandai dengan terlihat pucat, tidak bersemangat, mudah mengantuk, mata berkunang-kunang, dan juga pusing. Jika anemia semakin memburuk, mungkin akan timbul warna biru hingga putih pada mata, sesak nafas, dan kuku yang rapuh. Kalau kalian memiliki tanda dan gejala anemia, segera konsultasi dan lakukan pengobatan yang tepat. Oke, kita sudah membahas tanda dan gejala anemia. Selanjutnya yang kita bahas yaitu dampak dari anemia. Yang pertama, menurunnya imun. Seperti yang kita ketahui, apabila terjadi penurunan imunitas, tubuh kita akan lebih refleks atau rentan terkena penyakit, baik itu penyakit flu, bersin, batuk-batuk, maupun penyakit lainnya. Yang kedua, penurunan konsentrasi dan fokus. Ini membuat kita kacau balau, alias buyar. Dosen lagi menerangkan, pikiran kemana-mana. Giliran ditanyain nama dosen, diam tak berkutik, nilai error. Yang terakhir yaitu menurunnya kebugaran dan produktivitas. Nah, anemia ini membuat kita lebih sering bermalas-malasan, pengennya rebahan terus, dan ini sangat tidak baik untuk tubuh kita. Terus gimana dong? Apakah ada cara pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi? Tenang, berikut ini pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Meningkatkan konsumsi zat besi dari sumber alami, terutama makanan sumber hewani yang mudah diserap ya. Contohnya adalah makan sumber protein dan zat besi dari lauk hewani seperti ayam,
telur, ikan, dan daging. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi. Makanlah sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, seperti daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Yang ketiga yaitu menghindari makanan yang menghambat zat besi, seperti mengonsumsi teh dan kopi setelah makan. Ini akan menghambat penyerapan zat besi ke dalam tubuh karena teh dan kopi mengandung teanin dan kafein. Jadi, kalian udah tahu kan tentang anemia? Supaya nggak cuma kalian yang mengetahui pengetahuan tadi, yuk share video ini agar lebih banyak orang mendapatkan pengetahuan yang sama. Oke, sampai jumpa.